Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, saya Riki Alma Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang conditional sentence, di mana kita tahu conditional sentence terjadi suatu kalimat yang terjadi karena sesuatu peristiwa. Nah, untuk conditional sentence sendiri ini terdiri dari dua kalimat, ada subclause, ada main clause. Nah, untuk conjunctionnya sendiri itu menggunakan if yang berarti jika atau if yang berarti seandainya. Nah, kita mengetahui di sini conditional sentence terdiri dari 3 tipe. Tipe yang pertama itu kita bisa menyebutnya dengan future possible. Future possible. Nah, future possible ini kemungkinan kejadian yang kemungkinan terjadinya ada di masa yang akan datang. Nah, untuk patternnya sendiri atau formulanya sendiri itu terdiri dari if, simple present, if simple present, if simple present, simple future. If simple present, simple future. Nah, untuk formulanya sendiri ini kita bisa masukkan ke contoh. Misalnya contoh future possible ini seperti ini. Jika kamu di sini, saya akan pergi. Nah, begitu ya. Seperti ancaman begitu. Oke. Bagaimana cara mentranslate-nya? Kita masukkan ke dalam formula ini. If you are here, I will go away. Begitu ya. Oke. Nah, bagaimana untuk faktanya? Untuk tipe 1 ini tidak memiliki fakta karena dia future possible. Ada kemungkinan terjadinya untuk di masa yang akan datang. Nah, untuk time signalnya sendiri, ini bisa menggunakan time signal feature, tapi biasanya itu dalam kalimat itu tidak digunakan untuk yang tipe 1. Tapi kalau misalnya ingin tahu apa time signalnya, biasanya itu menggunakan feature. Oke. Nah, lanjut untuk yang kedua. Yang kedua itu kita namakan, itu namanya present unreal. Oke. Present unreal tipe 2. Nah, untuk present unreal sendiri ini dia tidak mungkin terjadi di waktu yang present, di waktu sekarang. Jadi tidak mungkin terjadi. Nah, untuk patternnya sendiri atau formulanya sendiri kita menggunakan if terus simple past is simple past, if simple past, simple past future. Nah, ini patternnya. If simple past, simple past future. Nah, misalnya begini. Jika aku adalah kamu, jika aku adalah kamu, oke. Saya akan menerima hadiah itu. Nah, bagaimana untuk pengartikannya? Kita berarti dari kalimat ini kita sudah tahu kalau misalnya jika aku adalah kamu, itu sudah kita tahu kalau misalnya itu tuh unreal, nggak mungkin. Mana bisa orang dia nih jadi orang lain, nggak bisa kan. Nah, berarti kita pakai yang tipe 2 dengan formulanya if simple past, simple past future. Berarti if I
were you, I would menerima apa? Achieve the gift. Receive the gift, sorry. If I were you, I would receive the gift. Oke. Nah, dari sini kenapa kita menggunakan were? If I were you. Biasanya kita tahu kalau misalnya untuk penggunaan I, terus untuk penggunaan she, terus untuk penggunaan she, he, it, ya itu menggunakan was. Tapi mengapa di sini simple past-nya menggunakan were? Nah, itu ada ketentuan khusus untuk tipe 2 ini, di mana semua subjek untuk setelah if ini, setelah if terus subjek, setelahnya itu harus menggunakan were. Walaupun dia itu I, walaupun dia itu she, he, it, tetap menggunakan, walaupun tunggal tetap menggunakan were. Oke? Ya. Kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga ini dinamakan past unreal. Oke. Yang tipe 3 past unreal. Nah, untuk past unreal sendiri ini, dia dari namanya kita sudah tahu kalau ini tidak terjadi di masa lampau. Nah, kita bisa mengetahui ini, kegunaannya ini untuk penyesalan, karena kita udah tahu dari namanya past dan ini unreal. Untuk formulanya sendiri ini menggunakan if past perfect if past perfect, past future perfect. Dari sini. Oke. Nah, if past perfect, ini ada T, past future perfect. Nah, untuk penggunaannya di sini kita menggunakan if past perfect, past future perfect. Oke, ini untuk penyesalan. Misalnya, seandainya saya datang lebih awal, saya akan bertemu dengan guru saya tadi. Begitu ya. Nah, bagaimana untuk translate-nya? Translate-nya dari kata-katanya kita bisa tahu, oh, ini ada time signalnya itu tadi menggunakan past. Nah, berarti kita udah tahu kalau misalnya ini past unreal, penyesalan. Berarti if I had come earlier, I would have met my teacher last time. Oke? Ya, begitu ya. Oke. Saya akan menjelaskan kepada teman-teman di mana letak main clause-nya, di mana letak sub clause-nya. Untuk sub clause-nya sendiri itu berada setelah if. If, jika atau seandainya saya, kamu atau siapa bla 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 bla, koma, saya, kamu atau siapapun akan bla 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 bla. Nah, untuk sub clause ini di ranah ini. Sub clause. Untuk main clause ada di ranah ini. Nah, sub clause setelah if sampai koma dan main clause setelahnya. Oke? Nah, untuk jika kita membuat pertanyaan seperti question word atau interrogative, itu yang boleh ditanyakan hanya ada di ranah main clause. Sedangkan untuk sub clause setelah if itu tidak bisa diotak-atik. Misalnya, kita langsung ke contoh ya. Jika saya mendapat nilai bagus, ibu saya
akan memasak masakan enak. Oke. If I get good score, my mother will cook nice food. Oke. Nah, dari sini kita tahu yang untuk subclause dari if I get a good score. Nah, ini subclause. Nah, mana main clause-nya? Main clause-nya setelah komanya ini. Ini main clause. Untuk ciri-ciri main clause-nya sendiri itu terdapat kata akan atau seharusnya. Pokoknya ada will-nya. Baik itu kalau misalnya di tipe 1 itu ada will, kalau di tipe 2 itu berarti ada would. Kalau di tipe 3 itu ada would have. Nah, di sana itu bagian main clause-nya, oke? Nah, di sini kita bisa menjadikan interrogatif. Bagaimana untuk menjadikannya interrogatif? Berarti kita taruh, walaupun di sini main clause-nya ini di kata setelah koma, kata kedua tetap ini ditaruh atau didahulukan. Misalnya, untuk interrogatif, will my mom cook nice food if I get a good score? Karena udah dibalik berarti komanya hilang ya. Nah, itu untuk interrogatif. Nah, bagaimana untuk menanyakan my-nya? Sama seperti biasa, question word seperti biasa, berarti whose mother will cook nice food if I get good score? Begitu ya. Nah, untuk menanyakan mother sama saja. Who will cook nice food if I get a good score? Untuk menanyakan will, tentu saja kita tidak bisa menanyakan to be. Lanjut ke pertanyaan untuk cook. Make question by the answer cook. Oke. Untuk cook sendiri karena dia verb, berarti kita menggunakan what. Oke. What will my mother do if I get a good score? Kenapa pakai do? Karena dari cooknya kita sudah tahu ini verb 1. Jadi kita menggunakan do. Apa yang ibuku lakukan. Oke, begitu ya. Nah, untuk menanyakan nice ini sendiri itu berarti what kind of food will my mother cook if I get a good score? Gitu ya. Atau kalau misalnya menanyakan nice-nya itu berarti apa? Karena dia objek. Nah, objeknya non-person berarti kita menggunakan what. Oke? Berarti what will my mother cook if I get a good score? Begitu ya, teman-teman. Oke. Saya pikir cukup sampai di sini untuk penjelasan conditional sentence. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.